bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Sebuah perayaan Paskah. Ayat hafalan Mazmur pasal 145 ayat 7. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyhurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Pekabaran pelajaran ini, keluarga Tuhan bersama-sama merayakan kasih-Nya. Ingatlah sebuah perayaan terbaik yang pernah engkau buat, seperti perayaan hari ulang tahun atau hari Natal. Apa yang membuat itu menjadi spesial? Raja Yosia dan semua bangsa Israel mengadakan perayaan yang khusus bersama-sama. Mari kita dengar ceritanya. Raja Yosia mengalami banyak kemajuan di masa pemerintahannya. Bangsa Israel menghancurkan semua patung berhala dan kitab Taurat ditemukan di dalam bait suci. Setelah membaca kitab Taurat itu, Yosia ingin merayakan dengan sebuah pesta untuk orang-orang yang sudah mengambil keputusan mengikuti jalan Tuhan. Perayaan Paskah tidak pernah dirayakan lagi selama bertahun-tahun. Jadi, dia memutuskan untuk mengajak semua rakyat mengadakan perayaan Paskah yang meriah bersama-sama. Pada umumnya, perayaan Paskah ini diadakan hanya dengan makan besar bersama anggota keluarga atau dengan para tetangga. Raja Yosia menyadari bahwa masing-masing tidak sanggup membawa seekor hewan sebagai korban. Jadi, dia memberikan 30.000 ekor domba dan kambing dan 3.000 ekor ternak lainnya. Pemimpin yang lain juga ingin menolong. Mereka memberikan 1.000 hewan sebagai persembahan di perayaan Paskah. Perayaan Paskah diadakan untuk mengingat bangsa Israel ketika mereka berada di Mesir sebagai budak. Fir'aun, raja Mesir, menolak membiarkan bangsa Israel pergi. Maka Allah membuat 10 tulah untuk memaksa Fir'aun untuk membiarkan mereka pergi. Tulah itu sangat mengerikan. Air menjadi darah, kata ada di mana-mana, kegelapan, nyamuk, dan hujan es menambah penderitaan. Tetapi tulah ke-10 adalah yang terburuk. Pada suatu malam, seorang malaikat Tuhan melewati negeri Mesir itu dan mengambil nyawa anak sulung dari setiap keluarga bangsa Mesir. Setiap keluarga bangsa Israel sudah diingatkan untuk membuat sebuah tanda sehingga malaikat akan melewati rumah mereka. Tuhan menyuruh mereka untuk mengorbankan seekor domba dan memercikkan darah itu di depan pintu. Ketika malaikat melihat darah itu, maka dia akan melewati rumah itu. Namun, bila malaikat tidak melihat ada darah di depan pintu, maka anak sulung dalam rumah itu akan mati. Perayaan Paskah juga menunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka dari dosa. Korban seekor domba selama perayaan menunjukkan bahwa Yesus yang akan mati di kayu salib untuk dosa setiap orang. Pesta perayaan Paskah
juga termasuk memakan makanan spesial. Mereka memakan roti yang tidak beragi. Itu adalah roti tawar. Pada saat perayaan Paskah pertama kali diadakan, tidak boleh menggunakan ragi dalam adonan roti. Ini mengingatkan mereka akan dosa mereka dan bagaimana dosa itu merasuk hidup kita. Domba dibakar dan dimakan dengan sayur pahit yang dicelupkan dalam air asin. Sayur pahit itu mengingatkan bangsa Israel selama masa perbudakan. Air asin membantu mereka mengingat setiap tetesan air mata selama dalam penderitaan. Ketika hari Paskah tiba, seluruh imam berdiri di tempatnya untuk merayakan Paskah bagi seluruh bangsa itu. Mereka membagi bangsa itu dalam beberapa kelompok. Lalu mereka mengorbankan binatang, membakarnya, dan memberikan dagingnya kepada setiap orang. Tidak boleh ada pekerjaan yang dilakukan selama Paskah. Mereka menikmati jamuan yang berlimpah dan musik yang merdu. Setelah Hari Raya Paskah, mereka merayakan Hari Raya Roti Tidak Beragi selama 7 hari. Hal ini dilakukan untuk merayakan kebaikan Tuhan. Ia telah menyelamatkan umatnya, dan mereka tidak boleh melupakannya. Nah anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya.